Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mokhtar Ali Yusuf. Hari ini kita berada di tempat saya di Amali Farming. Farming saya ini kurang lebih 100 hektar luas. Saya ada eksperimen kurang lebih 4.000 pohon avokat dan ada 5.000-an durian musangking tipe duri hitam dan musangking ya. Juga ada kurang lebih 1.600 di puncak pete, bibitnya bibit unggul semua. Tentu ada, kita lihat dari seberang sana, saya bikin desain dengan terasing sebagaimana di Malaysia. Ada batas-batas saya punya ya, dia punya jalan di semua di batas lahan saya. Itu ada saya gali kurang lebih 2 meter dalamnya dan lebar 1,5 meter. Fungsi galian itu untuk babi, sehingga babi tidak gampang masuk dan bisa merusak tanaman saya. Kalau hanya pagar lebih gampang dia masuk. Seperti itu yang saya bikin. Nah ini sudah 9 bulan ya sekarang. Kalau avokatnya jenis Mickey dan ada aligator juga ada Vietnam, 3 macam saya udah bikin. Karena ini ada kualitas yang betul-betul bisa lebih bagus. Kalau Vietnam marketnya seluruh dunia, kalau Mickey sama aligator hanya market Asia saja. Nah ini kita lihat di musim kemarau ini sekarang bisa kita lihat mungkin saya ada penampungan air yang ada seperti ini. Ini saya punya ada 4 unit ya. Ini 4 bak ini, kapasiti 20 kali 30 kali 2 meter. Ini bisa menampung 600 kubik air untuk bisa mensuplai, dan Anda kita buka kerang aja. Semua kita bisa dengan instalasi pipa di setiap pohon ya, untuk bisa dialiri air setiap pohon. Jadi kita tidak harus nyiram aja. Nah, airnya ini saya ada buat bak di bawah di mata air untuk saya pompa setiap hari. Jadi setiap hari saya butuh sekitar 2.000-an kubik air saya angkat ya, paling sedikit 1.600 kubik untuk bisa saya pakai nyiram di musim kemarau. Di seberang sana ada juga mata air, ada berapa sisi ada mata air saya ada bikin ya. Di seberang sana juga ada bak, ada 2 lagi bak, dan dari sebelah sini ada 2 bak. Ini sementara saya benahi terus ya untuk menjadikan eksperimen sehingga nanti bisa menjadikan contoh kepada masyarakat ketika bibit-bibit unggul yang kita tanam ya bisa di luar diekspor, dan pada musim ya musim buah tidak lagi harganya jatuh sebagaimana buah lokal. Nah tentu ini bentuk motivasi dari warganya kita di Bulukumba Sinjai ya, yang saya bikin untuk masyarakatnya kita tidak monoton dan pasrah dengan buah yang ada, yang kecutnya yang mungkin tidak punya nilai jual, sehingga nantinya ada punya daya beli lebih tinggi, kemampuan bayar pajaknya lebih tinggi. Tentu ini yang menjadi motivasi saya ya, bahwa suatu saat kita punya, dan krisis pangan kita juga pasti di Indonesia ketika kita tidak dari hari ini, kita dari sekarang kita bekerja untuk bagaimana memanfaatkan lahan yang produktif, lahan yang subur untuk dijadikan betul-betul apalagi komoditi yang bisa diekspor ya. Lalu kemampuan akan bayar pajaknya juga kita hari ini masyarakatnya sangat rendah, sehingga PAD yang diharapkan sebagaimana kita di Bulukumba hanya 200 miliar dan APBD-nya 1,5 triliun, 1,7 triliun. Saya kira ini sangat-sangat ini jauh dari apa yang diharapkan untuk bisa nanti mengimbangi biaya APBD-nya kita. Tanpa kita lakukan ini, saya kira tidak ada solusi lain ya untuk petaninya kita bisa lebih apalagi lebih punya daya beli untuk hidup ekonominya, kesejahteraannya, dan kemampuan akan bayar pajaknya. Nah ini solusi yang paling tidak ada lain, paling terbaik ya dari semua riset yang saya lakukan, yang saya teliti di daerah yang 72% lebih masyarakatnya pertaniannya kita, dan Indonesia secara umum ya, bukan hanya Bulukumba. Ya, pertaniannya dulu, karena mayoriti hidupnya masyarakat dari sektor pertanian. Nah, saya lakukan seperti ini sehingga masyarakatnya bisa lebih terbuka akan lebih lebar wawasannya. Kalau di Bulukumba tidak kurang 120.000 saya udah kasih bantu bibit durian, avokat, nangka, ada macam-macam. Tujuannya saya memotivasi masyarakatnya lebih dekat, tidak harus studi bandingnya ke Jawa, tidak harus bandingnya ke luar negeri, tetapi di tempat ini bisa studi banding. Dan ini dari kementerian juga Pak Menteri sudah kirim stafsusnya juga dari provinsi, Sulsel, Sulbar, semua pertaniannya, dinasnya ke tempat ini untuk bisa melihat bagaimana cara bertani, bagaimana caranya bentuk terasing apa semua seperti ini yang ada yang saya lakukan. Di
bawah lagi saya bikin bendungan ya, untuk bisa saya bendung, untuk saya tampung air itu kira-kira 50.000 kubik air saya tampung. Ya, 50.000 kubik ini bendung sedikit, kurang lebih 2 hektar. Nah, ini saya lagi bendung di bawah, nanti saya bikin kolam renang dan nanti ada permainan di sini untuk bisa menjadi hiburan juga, ada flying fox seperti itu. Karena cukup memungkinkan untuk menjadi wisata, udahlah saya bikin seperti itu. Jadi sekalian wisata, lihat buah seperti ini studi banding, dan sekalian wisata nanti, dan insya Allah saya bangun koteks di sebelah sana. Ini yang saya bikinkan. Ya, sekali lagi saya meminta kepada masyarakatnya saya di Bulukumba, jangan diem ya, jangan biarkan lahannya kita kosong ya, waktu berlalu percuma dan tidak kita manfaatkan untuk ekonominya kita, untuk yang bahagianya nanti di hari-hari yang mungkin yang tidak lagi kita mampu, sebagaimana usia mungkin yang berlalu begitu saja, sekalipun tidak diuangin, tapi jangan biarkan berlalu tanpa ada karya, tanpa memikirkan akan hari tuanya yang kita berharap akan hasil pertaniannya untuk ekonominya bisa teratasi. Ini yang saya titip buat kita semua. Mari sama-sama, dan jangan pernah berharap ya tanpa pertaniannya kita ya, rubah cara bertaninya kita, saya kira hidup ekonominya petaninya kita tidak akan lebih baik. Saya kira itu yang saya titip. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.